Oke, kita mulai. Di sini hari ini kita akan membahas tentang modul IPS 1 ya. Jadi sesuai dengan kisi-kisi dan itu tidaklah susah ya. IPS ini tidaklah susah karena perkiraan 8 sampai 10 soal ya. Oke. Contohnya adalah ini, contohnya adalah yang saya ke depan ini. Tanggung jawab warga negara global ya. Tanggung jawab warga negara global. Tanggung jawab warga negara global yang ke-8 ini nanti yang akan masuk ke soal seleksi akademik di bulan Juli setelah pengumuman kategori B, sekitar tanggal 15 Juli ke atas mungkin ujian. Tanggung jawab warga negara global itu masuk ke materi profesional IPS. Berapa soal ini Pak? Diperkirakan maksimal 2 soal. Ya. 2 soal. Seringnya 2 soal nih keluar. Wih, gampang Pak. Ya gampang ini. Jadi banyak, 2 soal tuh banyak ya. Tentang materi tanggung jawab warga negara global. Saya jelaskan, tanggung jawab warga negara global yang pertama itu adalah polusi. Baik udara, air, tanah. Ya, polusi. Yang kedua, pemanasan global atau global warming. Ya, pemanasan global ya, global warming. Yang ketiga, kemiskinan ya, kemiskinan. Kemiskinan. Yang keempat, pemusnahan makhluk hidup atau biodesertivitas. Pemusnahan makhluk hidup atau pemusnahan biodesertivitas. Yang kelima, genosida. Genosida itu adalah pemusnahan etnis, ras, suku, agama. Contohnya di Rohingya, ya, Filipina. Ya, diusir mereka dari negaranya, kalau nggak dibunuhin. Itu di Filipina. Rohingya contohnya. Yang keenam, penipisan sumber daya alam. Ya, penipisan sumber daya alam, misalnya hutan yang telah gundul. Yang ketujuh, ledakan populasi penduduk, berarti kalau bahasa lainnya angka kelahiran tinggi. Ya. Angka kelahiran tinggi. Ledakan populasi penduduk. Kalau sekarang Cina yang banyak, India, Amerika Serikat, Rusia, sama Indonesia. Oke, yang kedelapan namanya perlindungan data personal online. Maksudnya di situ adalah perlindungan data dari serangan hacker. Ya. Jadi kedelapan ini nanti akan muncul di soal Bapak Ibu. Contohnya nanti soalnya di bawah, tinggal dikasih pilihan. Ada beberapa pilihan, kita milih yang mana tanggung jawab warga negara global. Jadi soalnya gitu-gitu aja. Dikasih pilihan, kita suruh milih yang mana tanggung jawab warga negara global. Yang ke-8 ini nanti yang keluar. Polusi, pemanasan global, kemiskinan, pemusnahan makhluk hidup, genosida, ya, genosida, Rohingya contohnya, penipisan sumber daya alam, ledakan populasi penduduk atau ledakan kelahiran, tingginya angka kelahiran. Yang ke-8 perlindungan data personal online, ya, perlindungan data personal online. Ya, ke-8 ini sekali lagi nanti 2 soal masuk di apa namanya tuh di ujiannya atau masuk di seleksi akademiknya ya. Jadi masuknya di seleksi akademik atau di soal dari yang namanya nanti pretest ya Pak Ibu ya. Kekerasan masuk nggak Pak? Enggak, 8 aja ya. 8 ini ya. 8 ini aja. Jadi nggak usah kemana-mana ya. 8 ini aja yang perlu dipahamin ya. Kemana-mana nggak usah deh. Ke-8 inilah yang perlu dipahamin. Catatannya sudah ada semua ya. Di apa namanya. Oh ya, dibesarkan lupa. Catatannya udah ada semua ya. Di apa namanya tuh di yang saya kirimkan. Jadi cuma 8 ini Bapak Ibu ya. Cuman hanya 8 ini ya. Kalau nggak ada suaranya itu berarti audionya Pak, Bu ya, audionya diperhatikan. Oke. Ya kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjut langsung ke soalnya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini nggak terlalu sulit ya. 8 ini ya. Kita langsung ke soal. Banyak kasus telah terjadi di dunia dan menguasai pemberitaan di seluruh media massa global antara lain adalah satu. Cara menghafal cepatnya nggak usah dihafal kali Bapak Ibu ya. Ngapain dihafal-hafal cara cepatnya ini ya. Ini cuman apa namanya jadi tengok aja maksudnya gini, tengok aja gini nggak usah dihafal-hafal kali.
Ya, polusi udara jelas lah ya, polusi, kemiskinan, pemanasan global, pemusnahan makhluk hidup, itu kan udah jelas tanggung jawab warga negara global. Genosida, contohnya Rohingya, penipisan sumber daya alam, ledakan populasi, perlindungan data. Nggak perlu dihafal kali ya Pak Ibu. Dihafalnya caranya, ya polusi udah jelas lah ya, yang berhubungan dengan sumber daya alam lah, ibarat kata gitu. Oke, jadi berhubungan dengan sumber daya alam, ya. Biasanya seperti itu. Banyak kasus telah terjadi di dunia ini dan menguasai pemberitaan seluruh media. Antara lain adalah satu, pemanasan global. Satu adalah pemanasan global. Dua, penyebaran tenaga kerja Tiongkok di seluruh dunia. Serangan terorisme, gelombang pengungsi negara tetangga yang berperang. Kelima, peluncuran satelit luar angkasa meledak, terjatuh di suatu negara. Di antara banyak kasus di atas, contoh tanggung jawab warga negara global adalah, cara cepatnya adalah tadi, tentang sumber daya alam. Ya ini, pemanasan global ya. Udah ini aja jawabannya. Yang lain tidak. Maka jawabannya itu adalah yang C. Ya. Selesai Pak Ibu ya. Gampang kok, nggak terlalu sulit. Dua soal IPS ini akan masuk ya. Ekologi, genosida apa Pak? Aduh. Genosida itu adalah pemusnahan massal ya, pemusnahan etnis, ya, pemusnahan etnis. Oke, nggak ada ekologi ya Pak Ibu ya, ekologi tak ada. Oke, yang nanya tadi. Oke, ini caranya nggak ada sulit ya, cuman dikasih seperti ini, cuman seperti ini soal pretest atau seleksi akademiknya. Tentukan aja yang mana tanggung jawab warga negara global. Oke, 8 tadi. Gak usah kemana-mana ya. Gak usah kemana-mana. Kenapa? Nanti jadi ribet. 8 ini sudah saya catatan ini biar mudah. Polusi udara, polusi ya. Polusi yang berhubungan dengan sumber daya alam ini ya. Polusi, global warming, pemusnahan ya. Penipisan sumber daya alam. Yang berhubungan dengan manusia, kemiskinan, genosida, pemusnahan makhluk hidup, ledakan populasi penduduk, perlindungan data personal online. Jadi cara Berarti ngapalnya sumber Pak Amir, daya alam untuk dan nomor 5 berarti namanya hanya satu genosida, tidak ada nama lain ya? tidak ada. Pemusnahan, Pak. Pemusnahan massal, Pak. Pemusnahan massal suatu etnis. Iya. Pemusnahan massal suatu etnis ya yang berhubungan dengan ras, suku dan agama. Itu di Rohingya, Filipina ya. Kalau dia itu di situ akan dimusnahkan, Myanmar. dibunuh ya. Jadi dia mengungsi ke berbagai negara, itulah namanya tanggung jawab warga negara global karena dimusnahkan ya. Terorisme bukan ya. Terorisme bukan ya. Oke, yang ke-8 ini ya. Makanya saya ulangin sekali lagi. Yang 8 ini cukup. Kenapa saya bilang? Karena udah ini aja, nanti dibalik-baliknya aja. Cuma 8 ini yang sering masuk. Nggak ada lagi, 8 inilah. Jadi Bapak Ibu pahami aja yang berhubungan dengan sumber daya alam, manusia tadi, pemiskinan, pemusnahan, ledakan populasi, dan perlindungan data. Jadi dibagi-bagi aja yang sumber daya alam dengan yang namanya nomor 4 sama nomor 5 itu bedanya. Pemusnahan makhluk hidup itu hewani, Bu. Hewani ya. Misalnya di Kalimantan ya. Kalimantan itu ada namanya orang hutan. Orang hutan itu kan dihabisin. Ya, udah dihabisin. Kenapa? Karena mengganggu sawit. Jadi ditembak-tembakin ya, oke. Itu pemusnahan makhluk hidup. Oke. Ledakan populasi nama lainnya adalah tingkat kelahiran tinggi ya, angka kelahiran tinggi. Ya tadi ini udah ya. Banyak kasus tadi udah nih. Ini lagi soalnya nih. Sama lah. Banyak kasus telah terjadi di dunia ini adalah katanya. Satu, pemanasan global. Yang kedua, penyebaran tenaga kerja. Yang ketiga, serangan terorisme. Yang keempat, gelombang pengungsi negara tetangga yang berperang. Yang kelima, peluncuran satelit yang meledak. Di antara kasus ini, contoh tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global udah jelas. Sumber daya alam. Pemanasan global, jawabannya adalah yang A. Yang A pula, yang C. Ya. Sekali lagi, tanggung jawab warga negara global, 8 ini Pak. Yang berhubungan dengan yang namanya sumber daya alam, yaitu namanya polusi, global warming, pemusnahan makhluk hidup, penipisan sumber daya alam. Itu dengan berhubungan dengan
makhluk hidup ya, atau namanya hewani tumbuhan lah, sumber daya alam lah. Yang berhubungan dengan yang manusia, kemiskinan, genosida, pemusnahan manusia ya, karena agamanya, etnis, suku, ledakan populasi penduduk, dan perlindungan data online. Jadi soalnya nanti Bapak Ibu dikasih seperti ini, contoh soal UP atau pretestnya dikasih 5 atau 7 atau 8 atau 9, kita pilih yang mana tanggung jawab warga negara global. Ya cuma satu di sini, pemanasan global. Sudah deh, beres. Oke. Tidaklah sulit Bapak Ibu ya, cuman pahamin aja. Nomor 8 artinya contohnya apa Pak? Serangan dari hacker. Ibu lindungi data Ibu dari serangan hacker. Contohnya apa? Misalnya ada link sembarangan, jangan diklik. Perlindungan data Ibu, jangan disebarluaskan data online Ibu, ya. Lanjut. Ya, kita lanjut. Globalisasi merupakan batas-batas dan setiap manusia memiliki tanggung jawab yang sama sebagai warga negara global. Permasalahan yang terjadi menjadi tanggung jawab warga negara global adalah, nah, sekali lagi soalnya ini 2 yang masuk ya, terlalu mudah ya, terlalu mudah. Kenapa? Karena tinggal dikasih 5, paling banyak 5 atau 8 dikasihnya. Kita pilih yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah ISIS, bukan. Polusi udara iya, sumber daya alam. Komunis Cina ngapain? Bukan. Kemiskinan iya, itu jelas ya, menjadi tanggung jawab kelaparan, kemiskinan ya. Pesatnya informasi ya salah. Jawabannya adalah 2 dan 4. selesai ya. Tidak ada sulit-sulitnya Bapak Ibu ya. Soal seperti ini tidak ada sulitnya. Kenapa? Karena IPS itu sama PPKN memang makanan yang paling empuk di soal pretest atau soal seleksi akademik. Kenapa? Mudah sangat. Lanjut. Globalisasi merupakan proses dalamnya batas-batas negara tidak penting. Semua belahan dunia berkomunikasi tanpa dibatasi oleh perbedaan waktu dan negara. Setiap warga dunia memiliki tanggung jawab negara global. Ya udah. Perhatikan permasalahan berikut ini. Dikasih 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman 7 paling banyak. Tadi cuma 5, sekarang 7. Kita pilih yang manakah tanggung jawab warga negara global. 8 ini tanggung jawab warga negara global. A, polusi udara masuk. Polusi udara. Berarti jawabannya kita pilih ya Pak Ibu ya. Jawaban A benar, maka yang ada A-nya benar. Ini kan berarti nggak ada A-nya, salah. Nggak ada A-nya, salah. Nggak ada A-nya, salah. Nggak ada A-nya, salah. Ya udah jawabannya E. Jawabannya E ya. Mau nggak mau jawabannya E. Kenapa? Yang ada A-nya yang benar. Ya, jawabannya E. Kita bahas coba yang B, salah, bukan tanggung jawab. Penipisan sumber daya alam sesuai dengan yang di sini. Masuk ya. Pemusnahan makhluk hidup, biodiversitas, masuk. Ya, masuk. Ledakan populasi penduduk, masuk. Berarti jawabannya adalah A, C, D, E. Jawabannya E. Ya. Tidak terlalu sulit Bapak Ibu ya. Tidak ada sulit-sulitnya. Lanjut, Pak. Ya. Ada lagu dangdut pula. Saya mute dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, enggak ada. Biodiversitas itu adalah yang pemusnahan hewani dan tumbuhan Bapak Ibu ya. Pemusnahan makhluk hidup. Ya, sudah saya tuliskan di catatan Bapak Ibu. Nih catatannya. Pemusnahan makhluk hidup. Biodesertivitas. Ya, makhluk hidup tuh biodesertivitas. Contohnya tadi apa? Pemusnahan orang hutan di Kalimantan. Kalau ada ganggu sawitnya itu ditembakin oleh orang situ ya. Jadi Pak, udah saya mute Bu, tenang aja Bu. Ya. Jadi itu namanya pemusnahan makhluk hidup. Oke, kita lanjut ke soal ya. Nggak usah terlalu pusing kali karena ini mudah. Nah, ini cuman dikasih berapa ini? 10. Dikasih 10, dikasih 11, dikasih 15 pun nggak masalah kalau paham 8 ini. Perhatikan pernyataan berikut. Yang merupakan tanggung jawab warga negara global adalah pusatnya informasi. Salah. Lengsernya bukan. Hedonisme bukan. Itu poya-poya. Paham komunisme bukan. Itu ideologi. Konsumerisme sering memakai, sering beli. Polusi udara, iya F benar. Pemusnahan biodiversitas, G benar. Kemiskinan masuk. Ledakan kelahiran meningkatkan populasi penduduk masuk.
Berarti jawabannya kalau ada pilihan ganda ini karena soal terpotong ya. Berarti jawabannya adalah F, G, A, G. Oke. Dikasih 10, dikasih 15 juga. Kalau paham 8 ini, paling banyak ini ya 10. Paling sedikit 5 ya. Paling tengah-tengahnya 7. Nggak ada sulitnya kalau paham tadi yang namanya tanggung jawab warga negara global. Iya, tipu ya Pak. Iya, tipu. Saya salah tulis nomor 4 nih. Nggak apa-apa lah, biodesertivitas nggak apa-apa. Oke. Tulisan salah nggak masalah, yang penting paham artinya. Oke. Ya, gampang apa Ibu ya? Paham bilang paham, tidak bilang tidak. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bilang Paham, Pak. Paham, Pak. nggak sulitnya ya. Paham. Oke, alhamdulillah. Karena ini nanti latihan juga ada ya di sini, nanti banyak latihan. Nanti saya terangkan di akhir pembelajaran kayak mana latihannya. Lanjut kita ke soal ya. Soal selanjutnya adalah, perhatikan. Soal selanjutnya adalah langkah metode ilmiah ya, Bu. Cuman jawab paham aja tadi nggak masalah ya. Itu biasa aja. Saya mood kalau saya menjelaskan itu pasti saya mood, Bu. Tenang aja. Saya menjelaskan itu pasti saya mood, dan Bapak Ibu mohon pengertian juga. Dimutlah dulu masalahnya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal ya. Ibunya apa? Penelitian sejarah ya. Langkah-langkah penelitian sejarah. Tolong dicerna baik-baik cara saya ini menjelaskan karena gampang ya. Lihat kata kuncinya aja. Penelitian sejarah memiliki langkah-langkah yang harus dilalui secara berurutan. Urutan dalam penelitian sejarah ya. 1. Heuristik ya. Heuristik itu kalau saya artikan ini adalah kepo ya. Kepo itu mencari tahu Bapak Ibu ya. Kepo itu mencari tahu, kayak polisi ya. Kepo itu mencari tahu. Artinya mencari tahu berarti mengumpulkan informasi, menemukan informasi, namanya kepo. Jadi heuristik itu kepo. Mencari, mengumpulkan dan menemukan informasi secara lisan, secara tulisan. Saya ulangin. Heuristik itu kepo, mencari, mengumpulkan, dan menemukan informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya kayak mana, Pak? Oke. Langkah penelitian sejarah. Ingat, penelitian sejarah. Langkahnya. Yang pertama, heuristik, kepo, kayak polisi. Tanya terus. Tanya secara lisan, tanya secara tulisan, atau mencari, mengumpulkan, menemukan informasi. Misalkan saya ketemu koin logam di tempat wisata di suatu daerah bernama daerah Y. Wisata sejarah lah tuh. Saya menemukan yang namanya koin. Ya, saya temukan koin di sini. Koinnya ini pakai bahasa nggak jelas, bahasa Sanskerta. Ada gambar pedang. Ya, ini ecek-ecek aja ya. Ada gambar keris. Ya. Oke. Koin. Koin ini saya temukan di tempat wisata. Saya mau melakukan penelitian sejarah mengenai koin ini. Yang pertama, saya kepo. Ini koin apa lah? Namanya baru ketemu. Ya, kalau baru ketemu namanya kepo. Koin apa lah nih? Saya datang lagi ke tempat yang sama, di tempat situ kan, datang lagi ke tempat yang wisata itu. Saya tanya sama warga. Saya tanya sama warganya, ini koin apa ini ya? Apakah dulu di sini ada kerajaan dulunya, Mbah? Oh iya, ada. Nah, itu namanya kepo, mencari informasi. Secara lisan, wawancara kepada siapa? Warga sekitar. Nah, satu ya, secara lisan. Tadi secara lisan ya, tanya warga boleh. Kepo lah, wawancara warga sekitar. Yang selanjutnya adalah tulisan. Bagaimana saya mau cari kepo atau mencari mengumpulkan secara tulisan? Kan kita punya HP, ada namanya Google Lens. Atau Google, Mbah Google kita tanya, pakai Google Lens. Dicarilah di Mbah Google, atau dicari ke perpustakaan sejarah yang ada di kota itu. Ibu cari panjang lebar sampai 5 jam, 10 jam di perpustakaan, dapat. Koinnya mirip-mirip. Oh, ini emang koin peninggalan
kerajaan Majapahit. Dari yang ibu dapat tadi, informasi dari tulisan, buku-buku yang ada di perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, dan Google. Kalau itu ibu kepo-kepo, ibu tahu dewe, ibu tahu sendiri, ya, itu namanya heuristik. Mengumpulkan informasi, mencari informasi, menemukan informasi, tanya warga secara lisan atau wawancara, atau tanya Google, atau tanya perpustakaan pakai buku, ibu carilah itu informasinya. Dah. Sudah ya? Jadi itu namanya kepo. Yang kedua, langkah yang kedua adalah kritik. Kritik ini atau verifikasi ya. Namanya kritik atau verifikasi. Bagaimana ini? Tadi kan ibu udah kayak polisi tuh, kepo. Udah tahu ya, udah tahu bagaimana itunya ya, apa namanya? Koin tadi. Ibu tahu dengan ibu sendiri yang tahu koin ini dari Kerajaan Majapahit, karena ibu cari dari warga tadi juga benar. Ibu cari lagi dengan yang namanya itu juga pas ya di buku. Tapi ibu belum ini, belum apa namanya? Belum ini, masih langkah pertama. Belum langkah sampai keempat. Berarti ibu langsung ke langkah kedua. Langkah pertama sudah ibu apain Bapak Ibu? Langkah kedua adalah kritik dan verifikasi. Koin ini ibu bawa ke lembaga. Ke lembaga universitas atau tenaga ahli atau namanya doktor, profesor dan lain sebagainya ya. Insinyur. Intinya koin tadi ibu bawa ke lembaga sejarah atau lembaga yang berwenang untuk penelitian sejarah. Di dalam lembaga itu ada tenaga ahlinya, profesor, dokter, dan lain sebagainya. Nanti mereka ini, para ahli ini akan memberikan data. Contohnya, koin tadi, yang pertama udah ibu kepoin, ibu cari informasi, ibu kumpulkan. Ibu bawa ke yang namanya lembaga, yang di dalamnya ada tenaga ahli, pakai data. Ditelitinya, dengan keilmuannya telitinya, karena ada bahasa Sanskerta di situ, ibu nggak paham, dibilangnya, oh ini benar. Ini koin ini adalah berasal dari Kerajaan Majapahit. Buktinya jelas di koin ini, ada bacaan yang namanya Majapahit, mirip-mirip lah gitu kan. Oh. Tahunnya itu adalah sekitar abad ke-7, abad ke-7 ya. Atau 700 Masehi, ya, abad ke-7. Oh, benar toh. Koin ini berarti dari Kerajaan Sriwijaya. Itu namanya kritik atau verifikasi, ya. Karena di dalamnya ada universitas atau lembaga, ada dokter ahlinya pakai data. Datanya adalah benar bahwasannya ini koin ini dari Kerajaan Majapahit dan ini sekitar tahun 700 Masehi. Dan ini koinnya adalah koin perak. Campuran barangnya perak 99%. Dia pakai data memberitahu ibu, berarti ibu melakukan kegiatan. Yang kedua, langkah penelitiannya namanya kritik atau verifikasi. Sudah ada lembaga, tenaga ahli dan data yang diberikan oleh profesor tersebut, itu namanya kritik atau verifikasi. Sudah ya? Yang ketiga, interpretasi ya, interpretasi. Ini merupakan penafsiran atas fakta-fakta yang ditemukan atau bahasa lainnya cerita ke orang. Cerita ke orang dengan apa yang ibu tahu. Ibu pulang nih, ibu pulang ke rumah, ibu pulang ke rumah, ada wartawan nih, kan berita udah heboh tuh. Ada wartawan atau ada kawan ibu atau ada orang tua ibu pengen tahu. Ibu cerita secara langsung ke wartawan, wartawan nanya, ibu jawab, teman ibu tanya, ibu jawab dengan pengetahuan ibu tadi. Itu namanya interpretasi. Ya, menceritakan kepada orang lain secara langsung namanya interpretasi. Ya, pahamin ya. Yang keempat, historiografi. Historiografi ini kalau ada museum di daerah itu pengen membuat replika tiruannya boleh. Ya, karena ibu ketemukan ada museum pengen buat tiruan koin tadi namanya replika ya boleh. Itu namanya historiografi. Atau misalnya
warga Jawa itu kebanyakan rumahnya mirip rumah Majapahit. Itu namanya replika, namanya historiografi. Di Padang itu ada namanya Pagaruyung, ya, Istana Pagaruyung. Itu sebenarnya sudah terbakar dulunya. Dibuat replikanya, itu namanya historiografi. Film sejarah, film perang, itu namanya juga historiografi. Film G30 SPKI, rekonstruksi G30 SPKI sebelum dibuat film, itu namanya juga historiografi. Buku sejarah yang kita baca-baca itu namanya juga historiografi. Buku-buku sejarah, ya. Apalagi misalnya buku-buku kerajaan, itu namanya historiografi. Pahamin historiografi adalah seperti itu, replika, meniru, ya, meniru koin, meniru rumah-rumahnya, meniru irigasinya, itu namanya replika. Filmnya dibuat, rekonstruksinya dibuat, bukunya dibuat, buku G30 SPKI, itu namanya juga historiografi, ya. Tadi saya bilang tadi, Bu, Ibu tinggal baca aja interpretasi di sini. Menceritakan kepada orang lain. Udah selesai, Bu. Kalau Ibu cerita kepada orang lain, baik itu teman Ibu, itu namanya interpretasi. Tafsiran atas fakta-fakta. Oke ya, paham ya? Ibu cerita ke orang itu namanya interpretasi. Paham ya? Jadi pahamin ya. Paham. Tidak sulit Bapak Ibu ya. Saya mute lagi. Paham, Bapak. Oke, saya mute lagi Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Ya lanjut. Yang belum paham, tar dulu Pak ya. Sabar, karena kita ini. Ya, silakan yang belum paham ya. Saya ulangi lagi, nggak masalah. Tunggu dulu sampai ada yang bilang paham banyak. Di pesan Bapak Ibu ya. Dipesan aja Bapak Ibu ya, biar supaya tidak enak. Paham. Nah, ulang Pak contoh historiografi. Oke. Paham, Pak. Bentar ya, diulang. Ntar dulu ada yang minta ulang. Oke, saya ulangin ya. Historiografi itu adalah merupakan langkah melakukan rekonstruksi film 30 SPKI, rekonstruksi kejadian G30 SPKI, film G30 SPKI, replika. Contoh rumah Majapahit dicontoh oleh rumah adat Jawa pada zaman dahulu. Ya, rumah adat Jawa, rumah Jawa itu niru kerajaan Majapahit. Pola irigasi pertaniannya niru-niru, itu namanya replika. Meniru-niru itu namanya replika. Penulisan ulang atau buku sejarah yang ditulis ulang itu namanya historiografi, ya. Saya ulangin tadi dari yang pertama adalah kepo, heuristik. Heuristik itu mengumpulkan dan menemukan informasi sumber-sumber baik secara lisan maupun tulisan. Secara lisan itu tanya warga setempat dengan wawancara. Secara tulisan pakai Google, pakai buku juga bisa. Kritik itu bawa ke lembaga, ada tenaga ahlinya, ada datanya. Itu namanya kritik atau bahasa lainnya verifikasi. Interpretasi, ceritakan ke orang-orang yang ingin tahu secara langsung. Historiografi tadi udah ya. Rekonstruksi G30 SPKI, film G30 SPKI, peniruan-peniruan, replika-replika yang dulu terjadi kita tiru, itu namanya historiografi. Tulis ulang dalam buku, ya, tulis ulang dalam buku, itu namanya juga historiografi. Ya, benar. Udah ya. Kita lanjut ke soalnya Pak Ibu ya. Tidaklah sulit soal ini juga. Kenapa emang IPS itu ya tidak sulit-sulit. Soalnya seperti ini. Gampang sekali. Ingat ya. Langkah metode. Langkah metode penelitian itu ada 4. Jangan salah hati. Ada 4. Heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, historiografi. Ada 4 itu ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Saya bacakan. Nama situs Kumir makin banyak dikenal orang setelah adanya temuan 3 kerangka manusia awal bulan ini. Dari 3 kerangka di atas, salah satu kerangka disebut masih utuh. Diberitakan sebelumnya antropologi forensik dari Universitas Airlangga, Dr. Phil Tutikosbardiati, yang terlibat dalam penelitian mengatakan kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan. Berarti ada kesimpulan ahli di sini. Ada lembaganya di sini. Disimpulkan pakai data, usianya ada data. Berdasarkan alinea di atas, maka kesimpulan ahli yang dari universitas lembaga, ada data yang diberikannya, berarti langkah apa metode penelitiannya? Jawabannya adalah kritik. E.
Saya ulangi, ada lembaga, ada data yang diberikan, ya, itu namanya kritik. Tadi tuh saya bilang nih, ya, heuristik mencari mengumpulkan data, kritik ada lembaga, ada tenaga ahli, ada data. Itu namanya kritik atau verifikasi. Maka yang benar jawaban untuk ini adalah E. Mengkritik sumber. Silakan yang mau bertanya atau mau sharing-sharing atau mau diskusi, dipesan saja, mood aja Bu, mood aja. Suara saya aja dengar. Silakan paham bilang paham, kalau nggak paham saya ulangin. Ini ada lembaga, ada dokternya, ada datanya, berarti kegiatan adalah mengkritik. Kenapa bukan apa? Ya, yang langkahnya itu yang A bukan langkah, ya, pengertian itu. Ya. Langkah itu adalah heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, sama satu lagi namanya historiografi. Ya. Bedanya sama A beda lah. Langkah tadi kan cuma 4 saya bilang. Langkah. Ini pengertian langkah tadi. Pengertiannya. Langkah itu kritik atau verifikasi. Soalnya dipahami Pak Ibu ya. Langkah yang diminta. Langkah cuma 4. Heuristik. Ya. Heuristik. Langkah cuma 4 ya. Kritik atau verifikasi. Yang ke ini interpretasi. Yang kelima adalah yang namanya historiografi. Jadi langkah cuma 4 Bapak Ibu ya. Tak usahlah kemana-mana. Oke. Yang A itu pengertian. Oke. Pengecoh A itu Pak. Iya benar sekali. A itu pengecoh. Yang diminta langkah. Langkah cuma 4. Heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Kritik bahasa lainnya verifikasi. Sudah bisa dipahamin ya Pak Ibu? Gampang sekali. Ada data, ada lembaga, ada orang yang ahlinya, itu namanya kritik. Tak usah dipusing-pusingin. Kita lanjut ke soalnya. Soalnya panjang-panjang ya, tapi biasakan Bapak Ibu ya, saya ulangin. Kalau soal ini emang panjang-panjang, biasakan langsung ke pertanyaan. Ih kok gitu Pak? Ya biar cepat. Ya. Soalnya panjang seperti ini dibaca, habislah waktunya. Tapi dibaca kalau nggak paham. Caranya adalah langsung lihat pertanyaan. Kenapa gitu Pak? Biar mudah. Metode sejarah yang sesuai untuk mengumpulkan sumber lisan dan tertulis. Gampang kali, kepo. Mengumpulkan sumber-sumber tuh kepo secara lisan dan tulis. Kepo tadi adalah heuristik. Jawabannya B. Gak usah soalnya Pak. Apa yang dibaca? Kan tadi saya bilang. Cara terbaik adalah Pak model soal ini gimana Pak? 2 soal yang keluar. 2 soal. Ini bukan. 1 soal. Yang 2 soal adalah tanggung jawab warga negara global. Oke. Langsung ke pertanyaan aja ya. Kalau soal seperti ini kenapa? Karena udah langsung dia. Mengumpulkan sumber lisan dan tertulis kepo. Heuristik selesai. Bacanya Pak yang atas Pak. Nggak usah dibaca nggak apa-apa. Kan udah jelas. Yang diminta mengumpulkan lisan dan tertulis. Ya, langsung ke pertanyaan aja. Oke. Langsung kita ke soal ini. Susilo berkunjung ke perpustakaan daerah. Ia sedang mengumpulkan sumber-sumber. Ah, udahlah. Mengumpulkan sumber-sumber kepo. Kepo tadi namanya heuristik. Kepo, mengumpulkan ya. Kayak polisi. Kepo lu, heuristik. Ya, silakan dipahami Pak Ibu. Ya, dipahamin. Gak usah pusing-pusing kali ya. Karena apa? Gampang. Ya. Karena memang gampang. Soalnya seperti ini juga. Gak usah dibaca kalipun ini. Gak apa-apa juga. Kenapa? Baca aja yang dari ini. Pengumpulan bukti ya. Pengumpulan bukti. Udah jelas, pengumpulan bukti tadi kepo. Jawabannya adalah yang A. Langsung ke pertanyaan aja. Tahapan metode penelitian sejarah disebut metode apa ini? Kegiatan diawali dengan pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti namanya kepo. Kepo itu heuristik. Selesai. Iya, yang penting temukan kata kuncinya. Ya, itu aja. Cara terbaik adalah langsung ke pertanyaan. Biar apa? Biar mudah. Ya. Soal ini. Dalam tahapan ini disebut metode. Metode apa ini? Baru baca. Dibangun rumah-rumah bergaya Majapahit. Niru.
Dibangun rumah-rumah bergaya Majapahit. Berarti niru. Niru itu replika. Replika. Yang replika tadi namanya historiografi. Film G30 SPKI, rekonstruksi G30 SPKI, ya. Tulis ulang pakai buku, tulis ulang pakai artikel, itu boleh-boleh saja. Itu namanya historiografi. Ya, ada produk lah ibarat kata gitu ya. Gampang sekali. Lanjut kita soalnya. Berikut ini yang merupakan urutan tahapan penelitian sejarah adalah yang pertama kepo, A benar, B benar, D benar. Maka ini salah, ini salah. Habis kepo, tanya ahlinya. Ahlinya itu adalah kritik atau verifikasi. Ini yang benar. Maka jawabannya yang ini salah. Ya, urutannya adalah yang D. Kenapa yang D? Habis kepo itu kritik. Habis kritik cerita ke orang lain. Habis itu replikakan atau buat filmnya atau tulis ulang dalam buku. Itu namanya yang tadi historiografi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 1. Kegiatannya adalah menafsirkan fakta-fakta sejarah. Apakah ini nama lainnya? Interpretasi. Menafsirkan itu cerita. Interpretasi. Oke. Melakukan wawancara. Kepo. Ini kepo. Wawancara tuh kepo. Heuristik. Kepo ya. Wawancara tuh. Menguji kebenaran, kritik. Ada tim ahlinya, kritik. Menyusun tulisan, ditulis ulang. Namanya historiografi. Urutan kegiatan penelitian sesuai dengan metodologi penelitian sejarah adalah tadi yang pertama kepo, nomor 2. Yang selanjutnya adalah tanya ahlinya, kritik. Yang selanjutnya adalah cerita ke orang-orang, interpretasi. Habis itu tulis ulang atau buat replikanya. Namanya historiografi. Ya, jawabannya adalah yang cantik. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahamin ya? Paham, Bapak. Paham, Pak. Lanjut Pak, keren. Paham, Pak. Siap, Pak. Paham. Paham, siap. Nanti saya jelaskan terakhir nanti yang Pak, bagaimana. ulang. Tadi saya ada yang nelpon jadi. Oke, saya ulangin Bapak Ibu, nggak apa-apa. Oke, saya ulangin sekali lagi yang belum paham. Ya, soalnya ini saya mute dulu Bapak Ibu. Oke, saya mute dulu Bapak Ibu, mohon maaf. Urutan kegiatan penelitian sesuai dengan metodologi penelitian sejarah. Kita baca artinya ini. Ini soalnya adalah soal-soal tadi ya. Yang pertama, kegiatan metodologi penelitian sejarah adalah kepo, Bu. Kepo itu adalah wawancara, tanya-tanya. Tanya buku, tanya orang, itu namanya, tanya Google, itu namanya kepo. Berarti nomor 2. Ya. Nomor 2 namanya apa nih Pak? Heuristik. Karena diminta urutan. Ya, urutan. Heuristik. Nomor 2 yang pertama, benar. Habis heuristik adalah tanya ahlinya. Tanya ahli berarti uji kebenaran. Ya, uji kebenaran jawabannya itu adalah ini kritik. Oke. Setelah itu cerita ke orang-orang. Cerita ke orang-orang itu namanya menafsirkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari heuristik dan kritik. Namanya interpretasi. Setelah interpretasi, Ibu mau nulis ulang boleh. Tulis ulang. Buat film boleh. Buat replikanya juga boleh. Itulah yang namanya historiografi yang keempat. Maka urutannya adalah yang C. 2, 3, 1, 4. Selesai. Enggak lah pusing ya. Nanti Pak diulang Pak. Yang mana diulang? Yang warga negara global. Oke, gampang sekali itu. Sabar ya. Bisa diulang, bisa. Sabar ya, warga negara global, sabar. Lanjut kita ke soal ya, ke soal ini. Pak, bentar Pak. Iya, silakan Bu. Pak, tadi kan ada soal sebelumnya.
pengumpulan bukti sama membuktikan itu beda ya, Pak? Yang Kok mana tadi tuh? Yang pengumpulan mana, bukti Bu? Bentar dulu, yang mana soalnya? Pahami dulu soalnya yang mana. bukan ini, Pak. Ini, Pengumpulan bukti tadi tuh, Pak. yang mana? Yang Yang Ibu barusan mungkin, Pak. mengumpulkan sumber. Bukan itu Pak, lanjut. Ini pengumpulan bukti Nah, itu. Kepo tadi Pak Iya, yang Kepo. ini, Oh, yang ini ini ya. masuk ke kepo, Pak, Ini. bukan Pengumpulan bukti dan dokumen tentang jejak kerajaan Majapahit. Ya kepo lah, Bu. Itu ada UNESCO, ada data Pak. Perhatikan ya soalnya. Coba. Kegiatan diawali dengan pengumpulan bukti. Sejak tahun 2002, UNESCO melakukan penelitian. Dia melakukan Kata penelitian. kuncinya itu ya, Pak. Ya, Perhatikan dulu, mengumpulkan biar saya bukti. dulu, Bu. Biar saya dulu, nanti diskusi ya dulu ya. Diskusi dulu ya. Melakukan penelitian di Trawulan, Kabupaten Mojokerto tentang keberadaan Kerajaan Majapahit. Pada tahun 2010-2014, kegiatan diawali dengan pengumpulan bukti dan dokumen tentang Kerajaan Majapahit. Pakai apa dia mengumpul bukti ini? Pengumpulan bukti dan dokumen tentang Kerajaan Majapahit. Ini sumber tertulis. Tadi kan saya bilang, sumber tadi ada dua. Yang pertama, sumber lisan sama sumber tertulis. Ya. Mencari, mengumpulkan, dan menemukan informasi sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan baik secara lisan dan tulisan. Beda dengan nomor 2, Bapak Ibu. Bedakan, masih mengumpulkan, menemukan informasi, sumber sejarah dengan lisan tanya warga, tulisan itu dokumen-dokumen yang sejarah, yang tertinggal itu namanya tahapan heuristik. Kegiatan diawali dengan pengumpulan bukti dan dokumen tentang jejak Kerajaan Majapahit. Berarti kan dia mau tahu tentang jejaknya dari mana? Ya dari sumber lah, sumbernya apa? Kalau nggak lisan, tulisan. Sumbernya ini tulisan, bukti dan dokumen, tulisan, maka namanya heuristik. Heuristik. Selesai ya Pak Ibu. Ya, tak usah pusing-pusing saya bilang. Kenapa? Ini pengumpulan, dia bilang, saya bilang kata kuncinya. Pengumpulan. Mengumpulkan. Mengumpulkan, mencari, mengumpulkan, menemukan informasi. Bacalah soal ini. Ini pasti kegiatan mencari nih. Mungkin bisa dibandingkan sama soal yang ada lembaganya itu tadi Pak, biar ibu lain bisa ngerti. Kegiatan diawali, pengumpulan bukti dan dokumen tentang Kerajaan Majapahit. Ini berarti mencari dan mengumpulkan bukti sejarahnya. Ini apa sih kan gitu? Sumbernya tulisan, mencari tahu. Biar supaya ini jelas, ya kan? Berarti kepo ya Pak? Ya kepo, ini jelas, namanya jelas ya kepo. Jangan terkecoh sama teksnya, Ibu. Tengok soalnya. Saya bilang tadi apa nih? Kata Ya kunci. kata kunci aja. Kenapa saya bilang kata kunci? Karena saya buat catatan ini untuk apa? Untuk memudahkan ibu. Itu aja saya bilang. Mencari, menemukan informasi, namanya heuristik. Iya Pak. Terkecoh dengan tadi ada kata bukti. Bukti kan maksudnya dikritik. Langkah membuktikan itu tadi Pak. Ya ini sumber-sumber ya, Bu. Sumber itu ada secara lisan dan tulisan. Maka yang ini adalah sumbernya. Bentar Pak, biar makin ngerti Pak. Nah, itu pengumpulan bukti. Sumber ini, bukti dan dokumen ini Pak. Tengoklah nih. Tentang jejak Kerajaan Majapahit. Tentang jejak Kerajaan Majapahit. Berarti dia mau meneliti jejak Kerajaan Majapahit, ya kan? Ya kan, Bu? Kalau mau meneliti jejak Kerajaan Majapahit, kumpulkan buktinya dulu, baik secara lisan maupun tulisan. Pengumpulan bukti dan dokumen ini namanya sumber apa? Sumber tulisan. Sumber tulisan itu adalah heuristik. Sudah? Paham, Bu? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Ya, ada pengumpulan ya, Pak. Ya, ada pengumpulan. Ya. Beda sekali ya. Beda sekali dengan yang ini ya, Pak Ibu. Oke, yang ini. Ini jelas sekali ya. Ini jelas sekali, namanya datanya jelas. Ada jenis kelaminnya. Dokternya jelas. Ada Erlangganya. Sudah. Ini datanya jelas, dibuktikan, datanya dibuktikan. Datanya tuh jelas. Ada data, ya, datanya. Yang tadi mah data mengumpulkan bukti aja. Bukti apa? Tertulis. Baru diteliti. Teliti itu namanya kritik. Bener nggak sih? Nah, itu baru ya, beda ya. Beda. Itu namanya jebakan-jebakan. Ya biasa jebakan seperti ini biasa ya.
UNESCO itu beda. Ndok, mana datanya ini? Datanya nggak ada. Pengumpulan bukti datanya mana? Kerajaan Majapahit itu tahun berapa? Itu data namanya. Data itu nggak ada di sini ya. Nggak usah pusing-pusing ya. Kalau saya langsung aja pengumpulkan. Udah, pengumpulkan bukti yang tadi saya bilang. Mengumpulkan, kata kuncinya heuristik. Jadi itu lebih cepat memahaminya ya. Iya, orang kepo juga dia ya, kepo benar. Nama dia itu kepo untuk meneliti. Oke, kita langsung ke soal berikutnya Pak Ibu ya. Ke soal berikutnya. Oke, ini soal-soal yang ini namanya soal pengayaan lah ya. Soal pretestnya nggak mungkin seperti ini. Namanya soal pengayaan. Langkah heuristik dalam sebuah penelitian sejarah adalah langkah mengumpulkan berbagai bahan dan datanya. Mengumpulkan berbagai bahan dan data. Sama seperti tadi UNESCO tadi mengumpulkan berbagai bahan dan data. Karena dia tim peneliti untuk menemukan jejak Majapahit, mengumpulkan berbagai bahan dan data, itu namanya heuristik. Salah satu langkahnya adalah langkah heuristik tadi adalah mengumpulkan data dan dokumen-dokumen atau foto-foto atau tanya-tanya wawancara. Bagaimana caranya? Langkahnya adalah ini, kunjungan ke lokasi. Makin dikunjungi, makin banyak yang temukan. Itu namanya heuristik. Heuristik, melakukan kunjungan lokasi atau situs yang ada. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Dalam metode penelitian sejarah, historiografi merupakan tahap penulisan kisah sejarah oleh sejarawan. Oke. Kenapa yang A, Pak? Bukan yang A ya. Langkah yang dapat dilakukan heuristik tadi bukan membandingkan berbagai sumber yang ditemukan. Kalau membanding-bandingkan ini, itu namanya tahap kritik, meneliti. Ya. Tahap kritik, meneliti. Benar nggak buktinya itu? Itu namanya membandingkan. Nggak mungkin lah ini. Mengumpulkan bukti itu adalah melakukan kunjungan lokasi ke situs yang ada. Sudah dapat buktinya, nanti Ibu kritik. Pakai apa? Tim ahli. Itu namanya apa? Namanya Kalau tadi menyusun, Pak, verifikasi. menyusun tadi maksudnya ke Menyusun. historiografi. Historiografi yang menyusun itu rekonstruksi, menyusun urutan Oh. peristiwa itu namanya rekonstruksi, namanya itu historiografi. Oke, paham ya? Membuat laporan, laporan tadi historiografi. Oke. Membandingkan ini kritik, menyusun itu rekonstruksi, historiografi. Melawan kritik, ini kritik, kunjungan ke lokasi yang ada itu namanya heuristik ya. Ini verifikasi kritik. Membuat laporan, itu laporan produk, berarti namanya tulisan ulang ya. Itu namanya historiografi. Oke. Kita lanjut ke ini. Dalam metode penelitian sejarah, historiografi merupakan tahapan penulisan kisah sejarah oleh sejarawan. Sejarawan dikatakan berhasil menulis kisah sejarah baik apabila A. Mengungkapkan berbagai sumber sejarah yang relevan. Berhasil ya, menulis kisah sejarah yang berhasil. Menginspirasi pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan, menggunakan bahasa sederhana yang mudah dimengerti, membuat pembaca merasa hidup di zaman ada dalam kisah, memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau berhasil itu artinya kita masuk ke dalam menulis ya, menulis kisah sejarah itu kalau berhasil kita tuh perasaan kita seakan-akan kita hidup di zaman itu. Nah, itu namanya D. Tapi soal-soal seperti ini nggak masuk Bu ya. Jangan dipaksakan ini untuk mengerti terlalu dalam kali. D ya jawabannya. Kenapa? Karena ini bukan soalnya. Ini cuma soal tambahan aja, pengayaan aja. Pengayaan biar makin dalam. Historiografi itu kalau dia berhasil menulis, maka itu adalah yang D. Membuat pembaca merasa hidup di zamannya. Soal-soal yang masuk seperti ini Bu. Nah, ini urutkan ini. Yang ini ya. Ini replika bergaya Majapahit itu replika historiografi. Seperti inilah soal-soal yang masuk. Ya. Pengumpulan bukti namanya kepo. Sudah. Apalagi Pak? Ini ya, kegiatan berkunjung perpustakaan mencari tahu. Itu namanya heuristik. Yang tadi di buku modulnya sudah lengkap ya. Ada jawaban juga. Ini mengumpulkan sumber lisan dan tertulis. Namanya juga heuristik. Soal-soal seperti inilah yang masuk. Oke. Yang ini ahlinya ada, kesimpulan ahli dengan data. Itu namanya kritik. Jadi soalnya seperti ini. Ya, tak usah ribet. Nggak usah pusing. Soal apa lagi Pak? Nanti soal ada lagi tuh. Rekonstruksi G30 SPKI. Ya udah jelas. Historiografi. Film G30 SPKI.
Historiografi. Nanti soalnya panjang tuh, panjang tentang PKI ya, tentang PKI itu panjang soal nanti itu dikasih. Tapi tanya filmnya ini masuk apa? Ya udah jelas masuk apa? Historiografi. Rekonstruksinya ya udah jelas masuk historiografi. Ya tak usah dipaham, dipening-peningin. Oke, yang ke ini tenaga ya, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Oke. Saya ajarin caranya ya. Tenaga eksogen dan endogen ini satu soal Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita bahas soal IPS 4 soal. Tadi soal yang namanya tentang tanggung jawab warga negara global, itu 2 soal. Nanti kita ulang ya, tanggung jawab warga negara global. Yang tadi itu namanya heuristik, interpretasi, historiografi, sama kritik, itu 1 soal. Tenaga endogen, eksogen juga 1 soal. Ya. Jadi soalnya itu sekitar 8-10 ya, kalau IPS nih. Paling banyak 10, paling sedikit 8. Oke. Tenaga pembentuk bumi terdiri dari 2 jenis, yakni endogen, N artinya di dalam, tenaga dalam bumi, X artinya tenaga luar bumi atau luar ini ya. Nggak cepat-cepat Pak, ini lambat-lambat nih. Tenaga luar bumi ya, endogen tenaga dalam bumi, eksogen tenaga luar bumi. Cara ngapalnya Bapak Ibu, cara terbaik untuk menghafal ini atau konsepnya dapat, Ibu pahami aja endogen. Yang saya sudah garis hijau ini, itu namanya yang perlu dipahamin. Selainnya itu adalah eksogen. Eksogen ini banyak kali. Nggak sanggup nulisnya. Contohnya banyak betul. KP. Kalau ngapal eksogen, itu sia-sia. Lambat jadinya. Ngapal endogen aja. Apa itu tenaga endogen? Tenaga berasal dari bumi. Contohnya apa? Saya kasih tahu ya. Tektonik itu gerakan lempeng. Kalau nggak patah lempengnya, terjadi lipatan. Kalau nggak patah lempengnya, lipatan. Kalau patah lempeng, maka gempa yang terjadi. Kalau patah yang dalam laut, patah lempeng tadi, tsunami yang terjadi. Jadi, gerakan lempeng atau patahan lipatan lempeng, itu dapat menghasilkan gempa dan tsunami. Lipatan itu misalnya gunung-gunung cantik itu. Bukit-bukit yang cantik, itu namanya lipatan lempeng. Kalau ada perbukitan cantik-cantik, misalnya di Cina itu bukit warna-warni itu namanya lipatan lempeng. Atau bukit barisan itu lipatan lempeng. Ada lipatan lempeng itu namanya pegunungan itu, apa pegunungan pula, apa namanya? Bukit-bukit tuh, perbukitan. Itu namanya lipatan lempeng. Gara-gara lempengnya terlipat, jadi naik bukit tanah tadi, naik tanah tadi ke atas, perbukitan namanya. Oke, gerakan patahan tektonik ya. Jadi yang dihafal adalah tektonik dan vulkanik itu adalah endogen. Tektonik tadi artinya, pahami Bu ya, sambil baca ya Bapak Ibu ya. Gerakan patah atau lipatan lempeng menghasilkan gempa dan tsunami. Vulkanik, aktivitas gunung berapi. Seisme ini hasil dari vulkanik dan tektonik. Ya, seisme itu gempa. Ya, jadi yang perlu dihafal adalah endogen aja Bapak Ibu ya. Kenapa endogen? Karena mudah. Mudahnya apa? Cuman ngapal tektonik sama vulkanik. Tektonik itu gerakan lempeng, vulkanik itu aktivitas gunung berapi. Nanti keduanya itu dapat menghasilkan seisme, gempa bumi. Cuman itu aja Pak yang dihafal. Iya, kok gampang Pak? Ya emang itu yang dipahami. Tektonik, vulkanik nanti akan menghasilkan gempa bumi. Kalau eksogen Pak, udahlah. Eksogen itu nggak usah dipahami kali. Eksogen itu adalah tenaga luar bumi. Contohnya Pak, ini banjir, ya, erosi, abrasi, dan lain sebagainya. Kecuali yang endogen, maka selebihnya adalah eksogen. Ya, dipahami Pak Ibu ya, sekali lagi saya ulangin, pahami endogen. Endogen adalah tektonik dan vulkanik, tektonik dan vulkanik, tektonik dan vulkanik. Tektonik patah lipatan lempeng. Kalau patah dia itu tsunami bisa datang atau di laut ya. Kalau lipatan terjadi perbukitan, menghasilkan gempa. Kalau aktivitas gunung berapi, kawah gunung berapi itu namanya vulkanik atau endogen. Ya, bisa dipahami Pak Ibu ya cara saya menjelaskan Pak Ibu ya. Hafal saja endogen, tektonik dan vulkanik pengertiannya ini ya. Tektonik pengertiannya ini, vulkanik pengertiannya ini. Sudah, keduanya akan menghasilkan gempa bumi.
Kita ke soal. Soalnya dikasih gambar, Pak Ibu ya. Gambar tebak-tebakan buah manggis. Jawabannya ini antara dua, endogen atau eksogen. Yang A salah, jangan pilih A Bapak Ibu. Jangan pilih C juga Bapak Ibu. Jangan pilih D juga Bapak Ibu. Kenapa? Ini kalau nggak endogen, adanya tenaga. Saya ulangin ya. Gambar tersebut merupakan contoh bencana alam disebabkan adanya tenaga. Tenaga itu cuma dua. Kalau nggak endogen, eksogen. Maka ini salah, ini salah, ini salah. Karena ini banjir, banjir itu bukan dari vulkanik, bukan dari tektonik, akibat ulah manusia ini, banjir. Tebang pohon sembarangan, ya. Itu namanya adalah eksogen. Kecuali tadi ya, vulkanik, tektonik itu yang endogen, selebihnya eksogen. Tolong dipahami Bapak Ibu, ya, jangan sampai salah-salah nanti. Saya sudah kasih tahu cara ngapal enak. Endogen wae cukup. Ya. Gambar angin puting beliung iki. Angin puting beliung. Bukan tektonik, bukan vulkanik. Maka ini jawabannya tenaga. Tenaga tadi cuma dua. Kalau enggak eksogen, endogen. Maka jawaban ini ya C, eksogen. Kok bisa Pak? Angin puting beliung bukan dari vulkanik. Bukan dari tektonik. Jawabannya udah C. Ngapain pusing-pusing? Ya. Nggak usah pusing-pusing. Endogen wae, endogen. Yang dihafal endogen wae yo. Nggak usah ribet. Kenapa Pak? Ya biar enak aja. Biar orang nggak ada sulit-sulitnya kok. Ya. Dikasih gambar, cuman tanya. Tanyanya apa? Ini eksogen apa endogen? Kok gampang kali Pak? Ya iya. Nggak terlalu sulit. Ya. Dikasih gambar. Ini gambar apa? Gunung berapi. Meletus. Berarti masuk endogen. Kenapa? Tektonik dan vulkanik. Ini vulkanik. Aktivitas gunung berapi. Gunung apa nih Pak? Gunung Merapi. Gunung Merapi kan sering meletus. Mbah Marijan meninggal. Ya. Berarti jawabannya apa Pak? Ya, endogen. Endogen tadi adalah tektonik dan vulkanik. Udah, nggak usah pusing-pusing. Ngapalnya cuma dua saja. Ya, gambarnya gambar gunung meletus, endogen. Sudah dipastikan itu endogen. Oke. Erosi. Erosi bukan vulkanik, bukan tektonik. Ya udah, kalau gitu tenaga yang diminta ada dua cuman. Kalau enggak tadi yang namanya endogen, ya eksogen. Jawab Bapak Ibu. Erosi. Apa erosi? Jawab di pesan. Ayo, jawab di pesan. Antara dua. Kenapa cuma dua aja, Pak? Kan diminta tenaga. Tenaga itu cuma dua. Eksogen dan endogen. Ini bukan yang namanya tektonik dan vulkanik. Berarti jawabannya semua adalah eksogen. Benar sekali ya. Eksogen. Erosi itu pengikisan air tanah akibat air sungai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sama seperti ini juga, abrasi. Pantainya terkikis. Nah, tanah ini terkikis. Abrasi itu bukan endogen ya. Kenapa? Ini bukan hasil dari tektonik ataupun vulkanik. Ini dari pantai. Abrasi. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, mudah sekali ya Pak Ibu ya. Tak adalah sulitnya ini. Gampang-gampang sekali ini. 4 soal yang gampang dikasih. IPS tuh makanan empuk. Sama yang PPKN. Empuk kali itu dimakan. 20 soal empuk. Nggak sulit. Yang sulit apa Pak? Yang Pak kecuali tsunami. Kalau tsunami apa? Endogen lah tsunami. Lempengnya patah. Masuk air laut tadi. Air lautnya itu tsunami. Ya, tsunami itu dari gerakan endogen. Asalnya endogen, maka tsunami itu endogen. Itu logikanya aja. Ya. Harus gambar paham, Pak. Iya, angel Pak, PPKN IPS. Kok angel dari mana angelnya? Angel opo, Bu? Angel, mana ada angel, Bu? Yang ada angel nih, malaikat. Ya. Angel sulit, kan? Nggak ada angelnya nih IPS ya. Gampang sekali kalau saya bilang. Alah, IPS. Tutup mata sebelah aja cukup. Jangan dua-dua, kalau dua nggak nampak soalnya.
Gampang Bu, ini kebakaran hutan. Nah, jelas lah, saya jawabannya udahlah langsung aja eksogen. Membakar juga manusia kan dari luar bumi. Malah ke malaikat. Angel katanya, angel kan angel, berarti bahasa Inggrisnya kan angel, malaikat. Angel bahasa Jawanya sulit, bahasa Inggrisnya malaikat. Oke, ada gampang Bu ya, nggak usah sulit-sulit nih. Tinggal hafalnya endogen. Lebih sulit lah IPA. IPA kan paham konsepnya aja. Kalau ini nggak usah penting-penting, hafalnya salah satu endogen. Ya, tadi apa ini? Ini hafal heuristik. Ya, tadi udah saya kasih tahu nih ya. Cara yang ngapalnya gimana? Tadi kepo, ada tenaga ahli, ada itu, nanti kita ulang lagi. Ya. Sedikit lagi nih. Jadi saya ulang lagi Bu ya. Saya tanya jawab yang udah paham, silahkan mau keluar ya nggak masalah. Ya. Kita lanjut ke soal ini ya. Pak Amir tanya Pak, sebentar. Ya, silakan Pak. Kalau misalkan pemanasan global berarti ikutnya yang mana itu Pak? Eksogen ya? Eksogen. Ya. Kecuali tadi tektonik dan vulkanik. Oke? Oke. Oke, gitu aja ngapalnya. Yang nggak usah musing-musing membedakannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini soalnya yang masuk ke gempa. Gempa itu dibagi 3. Gempa tektonik, gempa vulkanik. Yang ini nggak usah dipahamin kali ya. Kenapa? Ini udahlah, nggak usah dipahamin kali lagi. Tektonik dan vulkanik. Aceh, gempa bumi besar. Akibat apa? Tektonik. Jawabannya udah pasti yang D. Aceh itu patahan lempeng dari dalam laut. Ya, namanya tektonik. Gempa Palu juga tektonik. Yang menghasilkan tsunami-tsunami itu tektonik. Patahan, lipatan lempeng. Kalau vulkanik Pak, gempa. Gempa di mana misalnya? Kalau gunung berapi mau meletus, itu jadi gempa. Misalnya Tanah Karo terjadi aktivitas gunung berapi. Termasuk gempa apa? Vulkanik. Di Tanah Karo, Gunung Sinabung meletus. Atau di Jawa Tengah, Gunung Merapi meletus. Ya, itu ada gempanya. Itu gempa vulkanik. Sudah. Beres. Pak, kalau banjir lahar dingin, Pak. Banjir? Banjir lahar dingin itu kan setelah meletus kan ada. Itu dari mana? Awalnya dari mana, Pak? Itu awalnya dari itu, Pak, apa? Kawah Gunung kan, Pak? meletus. Kawah gunung meletus. Ya udah, itu berarti apa, Pak, kalau itu? Endogen ya, Pak? Ya udah, itu aja. Awalnya dari mana dia? Paham, Pak ya? Oh, gitu. Iya, Pak. Nah, Wewe Gombel. Wedus Gombel, apa namanya itu? Pamer. Kata kuncinya dari sumber terjadinya ya? Iya, sumber terjadinya lah. Wedus Gombel apa Wewe Gombel tuh yang ada itu? Yang ada asap itu, asap gunung berapi itu. Wedus Gembel. Nah, itu kan asal dari mana? Asal dari mana? Dari vulkanik kan? Dari vulkanik berarti apa? Endogen. Ya iya, asal dari itu kok, dari mana lagi asalnya? Iya, endapan, linguistik itu endapan. Udah, oke? Mau tanya, Pak. Silakan, Bu. Kalau tsunami itu terjadinya endapan sedimen atau tumbukan lempeng tektonik? Lempeng tektonik lah, Bu. Ini kan jelas tsunami nih. Saya bahas nih tsunami. Gempa Aceh yang termasuk gempa menimbulkan korban ratusan juta jiwa. Kalau gempa aja dia nggak menimbulkan ratusan juta jiwa karena ada tsunami lah dia, Aceh itu. Tsunami asal dari mana? Patahan lempeng. Lempengnya udah asalnya dari situ, ya udah beres. Jawabannya adalah tektonik. Berarti endogen. Ya, asalnya dari mana? Mau dipahamin ya, silakan tanya lagi Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut. Tanya terus, yang penting paham. Sumber asal kuncinya, iya, benar. Sumber dari yang mana sumbernya? Maaf. Silakan. Kalau misalkan tektonik itu yang di laut-laut gitu, Pak. Taruh. Taruh ya. Dah Bu, silakan Bu, yang mau nanya Bu, tadi Bu. Saya mute dulu tadi Bu. Silakan Bu. Pak, yang tadi Bu, Pak. Jadi gini, Pak. Untuk saya biar ingat gitu ya. Jadi vulkanik itu yang di gunung-gunung atau tektonik yang di laut-laut atau gimana? Gak usah gitu ngapa. Pokoknya lempeng, tektonik itu lempeng, Bu. Udah. Nanti Ibu jawab pula abrasi nanti endogen. Padahal dia ada gambar laut gitu. Ini gambar laut loh, Bu. Nanti Ibu jawab pula
ini endogen. Ya. Tsunami itu lempeng, patahan lempeng. Nggak usah paham. Tektonik itu lempeng. Udah gitu aja, Bu. Bapak izin bertanya. Jangan. Misalkan di soal ada soal tentang tsunami, ya Pak. Kan tsunami itu dari tektonik ya Pak. Lagi? Nah, misalkan di pilihannya itu endogen, terus ada vulkaniknya, ada tektoniknya, kan tsunami itu dari Oh, tektonik ya Pak? tar dulu. Pertanyaannya langsung menjurus, Bu. Seperti ini. Kalau ditanya termasuk gempa, maka gempa tektonik. Oke. Kalau ditanya termasuk tenaga itu berarti dia endogen. Pahami, Bu? Jangan iya, Ibu paham. nanti mainnya main jawaban ada 2, Pak. Kan itu namanya menjebak. Tengok pertanyaannya. Tenaga. Kalau tenaga berarti Kalau jawabannya tenaga endogen. berarti endogen ya? Iya. Kalau diminta gempa berarti gempa tektonik. Oh, siap. Paham? Paham. Oke. Ya, terima kasih Mau Pak. bertanya, Silakan, Bu. bedanya yang tadi tektonik sama runtuhan tuh gimana, Pak? Nah, itu runtuhannya. Dikenal dengan sebutan gempa longsoran. Gempa Sama ini, contohnya mungkin, iya, Pak. getaran yang Pernah nggak diakibatkan oleh terjadi gempa di udaranya Indonesia, biasanya Pak? sekitar daerah yang runtuh. Gini loh, Bu, yang runtuh nih. Ini runtuhan ini nggak masuk lah. Ini masuk ini aja nih. Adanya daerah kosong yang runtuh di bawah lahan. Ya, ini misalnya kayak mana ya? Pernah terjadi nggak, Pak, di Indonesia, Pak? Ya, Makanya saya nggak nggak tahu bingung, saya, Pak. Bu, runtuhan ini. Saya tahunya tektonik dan vulkanik. Runtuhan itu adanya daerah kosong runtuh di bawah lahan. Iya, Pak. Saya soalnya dengar. Ya, bentar, Bu. Runtuhannya Pamer, tanya Pamer. Bentar, ya. Runtuhan ini, Bu, bentar dulu. Tahunya 2 itu memang, Pak, tektonik dan Ya, vulkanik. Makanya udah. ada runtuhan Nggak gitu. ada runtuhan, emang nggak ada. Udahlah, Bu, nggak usah dipahami kali. Saya bilang nanti kemana-mana. Ya. Karena yang mudah aja, yang nggak ada yang pernah masuk runtuhan. Silakan Bapak Ibu, yang lagi tanya. Pamer tanya apa? Silakan Pak. Tadi dikasih gambar bentuk kebakaran. Kebakaran itu kan bisa bersumber dari Ini orang jelas, ya. Pak. Ini bakar lahan, Pak. Langsung aja bakar. Betul. Lahan. Ini manusia yang bakar lahan, Pak. Nah. Ya, kebakaran itu kan berarti ulah manusia ya, Pak ya. Sumbernya, Pak. Kalau sumbernya gunung berapi ya beda lagi kan gitu. Ini manusia yang bakar. Oke, paham? Berarti tenaga, berarti eksogen ya, Pak ya? Ya, eksogen. Paham ya? Mantap. Bisa dipahami, Pak? Bisa ya? Bisa paham, Pak ya? Oke. Pak, pokoknya yang yang akibat ulah manusia itu mungkin eksogen ya, Pak? Iya, beda. Makanya dia bilang, saya ulangin tadi. Bapak Ibu nih pikirannya terlalu kompleks, terlalu apa namanya tuh? Takut atau ragu. Gara kata saya langsung ya. Saya ulangi tadi, Bapak Ibu nggak usah takut yang namanya masalah endogen eksogen. Saya ulangin tadi, Ibu pahami aja endogen itu adalah tektonik dan vulkanik. Tektonik hasilnya lempeng, berasal dari lempeng. Lipatan, kalau lipatan berbukitan. Kalau patahan terjadi tsunami atau gempa. Gunung berapi bisa jadi apa? Banjir lahar dingin dari gunung berapi. Lahar panas turun, lava. Apalagi gunung berapi itu? Kawah terbentuknya kawah, apalagi? Wedus gembel, itu asapnya. Itu namanya endogen, jelas sekali. Selebihnya itu eksogen. Eksogen itu bukan hanya tenaga manusia. Ya. Udah selebihnya eksogen, kasih gambar. Banjir ini kan jelas banjir akibat apa? Ini bukan banjir lahar dingin. Ini banjir biasa. Jawabannya udah pasti tenaga apa ini? Tenaga eksogen. Sudah. Dikasih gambar lagi, angin puting beliung. Angin puting beliung bukan dari gunung berapi, bukan dari lempeng, maka ini eksogen. Ngapalnya gitu aja, Bu, nggak usah terlalu pusing. Ini wedus gembelnya keluar dari gunung berapi, sudah jelas tenaganya adalah tenaga endogen. Ya, nggak usah dipening-pening kali, Bu, gambarnya. Erosi itu gambar dari ini pengikisan tanahnya longsor ke bawah. Akibat pengikisan ini air eksogen, bukan dari tektonik, bukan dari vulkanik ya. Jadi nggak usah dipening-pening kali. Abrasi itu adalah pengikisan air laut di pantai ini. Ya, ini jawabannya eksogen juga. Kenapa eksogen? Ya jelas eksogen. Kenapa, Pak? Karena bukan dari vulkanik, bukan dari lempeng. Oke.
Kok tadi tsunami terjadi menghancurkan rumah warga, itu namanya jelas endogen. Kalau tsunami kan jelas. Ini gambar apa? Hutannya dibakar manusia. Ya udah, jawabannya eksogen. Jadi bukan dari tenaga manusia aja, tenaga angin, tenaga petir, tenaga apapun. Saya ngapalnya nggak mau, saya itu eksogen saya hafal kali. Saya ngapalnya endogen aja. Ya, kenapa? Lebih enak, lebih gampang, lebih masuk lah, ya, lebih masuk akal gitu. Kenapa? Karena lebih gampang. Kayak gini lah, saya nggak mau ngapal ini. Ini nggak pernah masuk ke soal, saya nggak mau nggak nih. Kenapa? Emang nggak ada soalnya. Soalnya tektonik, vulkanik sudah. Tsunami, gempa di gempa di Aceh. Itu gempa apa? Gempa lempeng. Lempeng apa? Lempeng tektonik. Nanti di soal lagi ya, diminta lagi kemarin tuh. Gempa Palu. Palu itu apa? Yang terjadi tsunami Palu tuh sama kayak Aceh, sama aja. Gempa tektonik. Ya udah beres. Kalau masuk Gunung Merapi ya udah vulkanik. Gitu aja Bapak Ibu ya. Misalnya contoh ini. Gunung Sinabung meletus membuat gempa di kawasan tersebut, termasuk jenis gempa. Ya udah, gunung meletus berarti vulkanik. Selesai. Ya. Kalau di lempeng berarti kalau nggak tsunami, ya, kalau nggak tsunami gempa besar kan gitu. Lempeng biasanya. Lanjut kita ya. Sama kayak soal ini. Pak. Kalau UP dikasih seperti ini misalnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Eksogen adalah, saya nggak mau ngapal eksogen, saya ngapalnya endogen. Endogen itu nomor 1 sama nomor 3. Maka yang nomor 1 dan 3 salah. Ini salah, diminta eksogen. Ini salah, ini salah. Ya udah, jawabannya B. Kenapa? Karena saya nggak mau ngapal yang eksogen. Walaupun diminta eksogen, saya ngapalnya endogen. Vulkanik, tektonik. Jangan masukkan. Kenapa? Yang diminta eksogen. Maka yang ada satunya salah, yang ada 3-nya salah. Maka A salah, C salah, D salah. Sudah jelas jawabannya yang B. Walaupun nggak hafal eksogen. Hafal aja endogen, saya bilang. Endogen ya, 1, 3. Itulah cara-cara saya mengajar, Bu ya. Ngapalnya yang tak terlalu pusing, saya anggap gitu. Ya. Kalau yang pusing saya nggak mau ngapalnya. Karena perbandingannya terlalu pusing ngapal eksogen. Malas saya ngapalnya itu. Ngapalnya apa? Endogen aja, endogen udah jelas. Vulkanik, tektonik, udah. Yang lainnya Pak, eksogen itu simpelnya lah. Simpel logika terbaik lah ya, nggak usah pening-pening. Sama seperti ini juga. Soal UP juga. Soal dari data berikut merupakan tenaga eksogen. Saya nggak mau hafal eksogen. Terserahnya lah eksogen itu apa. Lipatan, patahan, lempeng. Lipatan dan patahan lempeng. Udah jelas ya Bapak Ibu ya. Lipatan, patahan, lempeng. Tadi pengertiannya, pengertian tektonik adalah lipatan dan patahan lempeng. Lipatan dan patahan lempeng itu adalah gerakan tektonik. Maka nomor 2 dan 4 itu endogen. Yang ada 2 sama 4 salah. Ada 4 salah, ada 2 salah, ada 4 salah, ada 4 salah. Ya udah B. Mau nggak mau ke B. Kok gitu Pak? Ya iya, ngapalnya yang enak aja ya. Nggak usah dipahamin yang nggak enak itu. Males. Ya. Sama kayak sistolik itu. Hafalnya sistolik. Diastoliknya kebalikan. Beres. Inspirasi hafal aja inspirasi. Ekspirasinya kebalikan gitu aja. Dah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Gampang lah. Ya. Ya, paham Pak. Gampang sekali. Nah, contohnya ini. Ini juga banyak yang terkecoh juga nih soal-soal seperti ini. Gejala alam yang terakibat adanya eksogen. Ingat, eksogen saya nggak hafal. Yang saya hafal adalah endogen. Tektonik, vulkanik. Saya cari dulu yang tektonik. Kecuali soalnya. Kecuali tektonik. Erosi. Bukan. Ini bukan dari tektonik, vulkanik. Hancurnya pantai. Abrasi. Bukan. Ini bukan tektonik, vulkanik. Terbentuknya kawah. Udah jelas. Karena kecuali ya. Tenaga eksogen kecuali berarti jawabannya endogen. Kecuali ya. Maka yang C lah jawabannya. Sudah. Selesai. Perlu dihafal endogen. Gak usah yang lain. Karena yang lain itu simpelnya adalah eksogen. Itu aja Bapak Ibu ya. Contoh soal ini lagi. Keragaman relief muka bumi dipengaruhi oleh tenaga endogen dan eksogen. Kenampakan alam di Indonesia terbentuk dari tenaga endogen berupa gerakan tektonik. Ingat, tektonik tadi adalah lipatan, patahan, lempeng. Lipatan, patahan, lempeng. Lipatan, patahan, lempeng. Nggak mungkin gumuk pasir parang kritis. Nggak mungkin Gunung Krakatau, ini jelas vulkanik. Danau Kelakah, vulkanik. Delta-delta itu ya udah nggak usah lagi. Ini perbukitan lipatan. Lipatan itu bahasa tektonik. Lempeng terlipat-lipat. Sama kayak pegunungan perbukitan itu yang di Cina itu warna-warni. Sama kayak Bukit Barisan di Medan. Itu namanya terbentuk dari lempeng, Pak. Lipatan. Lipatan lempeng tanahnya naik. Jadi bukit. Patahan lempeng tsunami.
atau gempa yang besar menghasilkan tsunami. Ya, tak usah pusing-pusing ya bahasanya. Lipatan patahan lempeng, tektonik, vulkanik, gunung meletus, wedus gembel, lahar dingin itu jelas namanya vulkanik. Gempa yang terjadi, oke, bisa jadi seperti itu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya, nggak ada sulitnya ya Bapak Ibu soalnya. Silakan yang mau bertanya tentang yang lain ya. Kalau yang mau bertanya di mana Pak tanya, di ini boleh juga dipesan. Saya baca kok, ya, saya akan baca. Ya, nggak mungkin nggak saya baca, saya tadi nggak paham, saya pasti ulangin. Kenapa? Saya maunya yang paham aja. Yang nggak paham tuh saya akan bantu. Silakan Bapak Ibu yang mau ulang, kemana ulangnya ini, ke atas boleh. Lanjutnya nggak ada lagi, habis. Udah habis, nah hitam deh dah. Lanjutnya nanti habis. Oke, ke ulang Pak. Ulang kemana? Ulang kemari misalnya. Ulang ke ulang kemana? Ulang kemari ya. Ulang ke ini. Ya ini tanggung jawab warga negara global. Berarti bisa keluar Pak? Ya bisa keluar ya. Saya ini orang yang simple-simple aja. Kalau udah ngerti ngapain lagi dalam? Pergilah, out. Pusing ya. Kalau bisa, ya udah ngerti ngapain lagi dalam? Out lah, beres. Ya. Nggak perlu lagi rekaman itu ya. Kalau udah ngerti itu. Ya nanti saya upload Bu, tenang aja. Udah ngerti itu ada. Ya, saya ulangin Bapak Ibu ya. Nanti saya ulangin dulu kan udah habis nih kan, saya ulangin dulu. Kalau sudah saya habis gini, IPS 1 habis, PPKN 1 habis, nanti ada namanya mini tryout Bapak Ibu. Saya kasih yang per materi, itu sudah saya kasih duluan. PPKN-nya sendiri, IPS-nya sendiri. Habis itu hari Senin nanti ada mini tryout. Gabungan dari IPA, IPS nanti ya. Di mini tryout-nya Senin Bu ya. Senin ya. Mini tryout-nya itu saya kasih nanti ada 3 atau 4 mini tryout nih. 3 lah atau 2-3 lah. Saya kasih dalamnya IPA, dalamnya IPS, dalamnya PPKN. Ah ini udah di latihan dulu nih. Kenapa seperti itu? Ya bertahap belajar nih dan sedikit-sedikit ada pedagogi lah biar supaya untuk mengingat-ingat aja. Pedagogi itu hanya untuk latihan pretest aja kan. IPA, IPS, PKN kan udah diajarin. Nanti ada latihannya, ada. Hari Senin itu ada latihannya IPA, IPS, PKN. Dalamnya itu aja. IPA, IPS, PPKN. Dan nanti Ibu Bapak Ibu jawab. Ya, sesuai enggak dengan hasil yang tadi saya terangkan. Udah. Diulang-ulang. Kenapa Pak gitu Pak? Bertahap proses. Makan dulu IPA. Udah kenyang masuk IPS. IPS kenyang masuk PKN. Jadi udah hafal, udah katam. Baru pedagogi. Jadi pelan-pelan aja, santai aja, namanya belajar. Dikatamkan dulu IPA, IPS, PKN ya Pak ya? Iya, katamkan dulu ini. Dikatamkan dulu, masuk ke mini tryout bisa, udah katam, udah beres semua, nggak ada lagi masalah, udah masuk pedagogi. Jangan lagi bahas IPA, IPS itu, udah lewat, udah selesai itu. Fokus pedagoginya. Nah, habis itu Pak, kasih soal lagi pedagogi, katamkan dulu pedagogi semuanya itu, yang saya ada modul itu, sudah katam semuanya. Baru masuk bahasa Indonesia, baru masuk PPK itu matematika. Seperti itu belajar. Katamkan dulu, baru masuk ke yang lain. Ya, ikut aja kata saya. Kenapa? Karena saya ya itu tadi saya langkah-langkahnya tuh saya udah paham lah untuk ngerti. Karena golongan tua ini sama kayak saya. Ya. Nanti Bu ada kalor tuh nanti ulangin di IPA Bu ya, nggak sekarang. Saya ulangin ini Bu ya satu ini ya, yang tadi baru masuk namanya tanggung jawab warga negara global. Pak, solusinya gimana? Saya kalau ujung cepat paham. Ketika selesai latihan kadang lupa. Evaluasi Bu, diulang ya. Habis ini diulang lagi, baca lagi. Baca lagi dulu modulnya. Kasih latihan. Latihannya sudah saya berikan ini. Ya. Sebelum ini sudah saya berikan, nanti saya kirim lagi lah. Gitu aja belajar Bu. Yang nggak usah dipusing-pusing belajar tuh. Belajar tuh diulang. IPA Pak, saya belum gitu paham. Nanti Bu ya, ngulang IPA nggak sekarang apa Ibu ya. Kalau ngulang IPA di sini nggak cocok, ini IPS ya. Oke, tanggung jawab warga Pak bisa ya bisa Bu. Untuk itu untuk belajar Ibu memang. Ya jangan takut, oke. Tanggung jawab warga negara bisa diulang-ulang bisa, oke. Tanggung jawab warga negara global adalah polusi yang belum tadi masuk ya. Polusi, pemanasan global, kemiskinan. Polusi masuk, pemanasan global masuk, kemiskinan masuk, pemusnahan makhluk hidup masuk. Genosida, etnisnya dimusnahkan, rasnya, suku agamanya, penipisan sumber daya alam, ledakan populasi penduduk, angka kelahiran, perlindungan data personal online. Soal yang masuk itu adalah seperti yang di bawah ini ya Pak Ibu ya. Izin keluar Pak, iya boleh aja nggak apa-apa. Keluar aja Bapak Ibu, nggak masalah.
Soalnya gini Bapak Ibu, dikasih gini. 1, pemanasan global. 2, penyebaran tenaga kerja. Serangan terorisme, gelombang pengungsi, peluncuran satelit. Di antara yang ini, tantangan tanggung jawab warga negara global adalah, ya udah jawabannya di ini, pemanasan global. Sesuai dengan yang 8 tadi Bapak Ibu ya. Nih ya, 8 tadi. Sama kayak ini juga, pemanasan global, ya, pemanasan global, penyebaran tenaga kerja, serangan terorisme, gelombang pengungsi, peluncuran satelit. Yang mana tanggung jawab warga negara global? Ini Bu, 8 ini. Catatannya udah saya kasih. Pemanasan global, jawabannya adalah yang C. Selesai ya. Gampang sekali Bapak Ibu ya. Nah, WA-nya udah banyakan, WA grup itu berarti. Ya. Mohon bimbingannya. Iya, mohon bimbingannya IPA. Ya, IPA yang tinggal, yang ini udah paham. Sudah, IPA nanti saya ulangin, IPA 5 dulu. Nanti kan ada waktu untuk ulangi IPA, sabar ya. Globalisasi merupakan, ini juga dipilih antara 5 ini. Polusi udara, komunisme, kemiskinan, dan pesatnya informasi. Tanggung jawab warga negara global, pilih Bu. Di antara 8 ini yang masuk mana? Polusi udara sama kemiskinan. 2 dan 4. Selesai Bapak Ibu. Ya. Pak, tanya Pak. Silakan Pak. Kalau sempitnya lapangan pekerjaan itu beda dengan kemiskinan ya Pak? Ya, jangan Pak, jangan kemana-mana Pak. Itu PHK kan Pak? Oh iya. Jangan kemana-mana. Nanti Bapak kemana-mana. Nanti ribet jadi ya Pak. Oh gitu. Iya, saya nggak Ya, mau Pak. kan. Karena soalnya itu aja Pak. Ya, nggak usah dipusing-pusing kali. Soalnya ke situ aja itu. Ya, kemiskinan. Oke Pak. Amin. Aman ya? Ya, sip. Sudah ya. Oke, paham Bapak Ibu ya? Nggak usah dipuning-puningnya. Ya, diulang-ulang. Habis ini ulang. Latihannya sudah saya kasih sebenarnya ini IPS ini. Bisa diulang di situ ya. Saya ulangin nanti di IPA-nya, yang IPA yang belum paham bisa nengok record dulu. Nanti kalau belum paham, ini saya tambah Bu di IPA itu nanti tanggal-tanggal ujian ini mungkin tanggal 15 ke atas. Kan ini tanggal 14, 15 tuh bisa kita pahamin IPA, diulang IPA-nya boleh. Tapi nggak bisa sekarang ulangnya. Kenapa? Karena sesuai jadwal, nanti kacau jadwalnya, oke? Yang minta ulang Satu lagi Pak. Silakan. Satu lagi. Yang mengenai interpretasi itu loh Pak. Itu harus boleh khalayak umum atau harus kayak kita skripsi gitu Pak ke tim ahli. Ada itunya pengamatnya. Boleh-boleh aja Pak. Pokoknya cerita langsung. Berarti cerita langsung ke khalayak umum. Benar, boleh. khalayak umum pakai konversi pers misalnya Pak. Konversi pers. Ke tim ahli boleh ya Pak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting gitu. cerita langsung. Oke, nggak salah. Oh iya. Aman ya? Makasih Pak. Oke, Ya, bisa dipahami Pak Ibu ya? paham. Ya, oke ya. Nanti kita masuk IPA-nya kapan diulang nanti lah, nggak sekarang. Ini sesuai dengan jadwal aja, karena biar enak. Ya. Nanti saya kasih latihan Senin Bu ya. Besok masih ada Zoom, IPS 2, gampang juga itu. Globalisasi, dampak-dampaknya. Sama PPKN di hari Minggunya, itu juga nggak terlalu sulit. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun. Oke Bu, sampai jumpa lagi. Atur suwun. Oke, Terima kasih, Pak. bodoh.